tukar rupiah tengah mengalami penurunan drastis dalam beberapa hari terakhir. Per 21 Juni kemarin, rupiah pernah terparkir di angka 14.445 per US dollarnya. Atas fenomena tersebutlah, pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk kembali menstabilkan nilai tukar rupiah. Berbagai upaya untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda sudah dilakukan, antara lain melalui kebijakan moneter suku bunga BI rate yang saat ini berada di level 6,25% usai dikerek naik 25 basis poin pada April lalu. Otoritas moneter juga telah menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Dari sisi pemerintah, juga telah memberikan insentif pajak bagi para eksportir yang membawa pulang devisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Namun sayangnya, upaya tersebut belum terlalu efektif untuk membuat rupiah kembali bertenaga. Oleh karena itu, kira-kira apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi terdepresiasi? Dan terlebih dari itu, apakah penurunan nilai tukar rupiah ini menyebabkan atau mengindikasi akan adanya krisis moneter layaknya di tahun 1998 silam? Dan inilah jawaban dari ekonom sekaligus guru besar ekonomi dan bisnis dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia. Ini memang tidak single factor ya pelemahan rupiah. Memang banyak di-drive dari faktor global, tapi ada faktor memang dari narasi kebijakan yang disampaikan. Jadi dalam kondisi globalnya sedang uncertain, sedang VUCA ya, volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity. Nah, di tengah VUCA ini kemudian dan di tengah higher for longer. Jadi kan higher for longer itu ketika the Fed belum juga menurunkan suku bunga ya, dia masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Nah, disitulah kenapa rupiah melemah. Itu global story-nya. Ditambah lain-lain ya, ada peperangan, ada ketidakpastian. Jadi Indonesia itu kan bersaing dari sisi aset-aset misalkan obligasi dengan Amerika, dengan negara-negara maju ataupun negara berkembang lainnya. Jadi investornya kan harus memutuskan nih mau naruh duitnya di mana gitu kan. Nah, karena Amerika Serikat ekonominya masih kuat, kemudian juga suku bunganya masih tinggi, jadi lebih menarik aset-aset Amerika. Untuk Indonesia, karena status kita masih sebagai emerging market, aset-aset kita tuh dianggap tidak terlalu aman, ada resiko-resiko. Nah, resiko itu semakin dianggap meningkat ketika ada narasi-narasi yang kemarin itu yang katanya kita mau naikin debt to GDP sampai 50%, kemudian kita mau memperlebar defisit karena program-program yang akan dilakukan ya waktu dekat gitu ya terkait dengan makan siang gratis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu jadi menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana kondisi fiskal kita. Karena kemarin kan narasi ini sempat membuat Morgan Stanley, salah satu bank investment di Amerika yang terbesar juga, menurunkan rating untuk kredit saham kita ya, underweight dari saham kita. Nah, itu tuh ngaruh banget tuh. Di sisi lain, menurut Telisa, bahwa secara umum fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup bagus. Hanya saja, pasar kini berekspektasi terhadap kondisi perekonomian ke depan di masa pemerintahan baru, sehingga membuat nilai tukar rupiah bergejolak. Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini cukup berbeda dengan situasi yang terjadi pada 1998. Pada kala itu, pelemahan rupiah disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi pada global, termasuk di Indonesia, yang juga dibarengi dengan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Oleh karena itu, penurunan rupiah terjadi secara drastis hingga mencapai angka 100%. Sementara saat ini, pelemahan rupiah cenderung terjadi secara bertahap. Kalau sekarang kan kita dari 14 ribuan ke 17 ribu gitu ya. Jadi secara year to date misalkan masih di kisaran depresiasi 30% ya. Kalau dulu kan lebih dari 100% gitu. Tentu ya impact-nya akan beda ya. Itu yang perlu. Jadi jangan menyamakan orang kan, oh dulu rupiah 17 ribu tuh kita krisis. Nah kita beda. Sekarang kalau 17 ribu sekarang itu bukan krisis langsung karena dari angka 14 ribu ya. Jadi depresiasinya hanya sekitar 30%-an. Jadi itu beda ya. Itu yang perlu dicamkan dulu satu ya, disosialisasikan ke masyarakat. Takutnya diviralkan bahwa sama beda. Karena once kita memviralkan ini malah jadi self-fulfilling panics, malah itu hampering buat kita aja. Nah karena kita sekarang lagi butuh devisa tadi kan. Jadi sudah dilakukan itu. Jadi secara fiskalnya sudah dicoba dijelaskan dengan press conference terkait arah kebijakan fiskal ke depan. Secara moneternya sudah dilakukan tindakan. Tapi menurut saya itu tidak cukup ya. Tapi ya itu kita pastikan konsistensinya ya. Jadi bukan cuma narasi tadi benar, jadi narasi itu harus diwujudkan dalam implementasi yang itu meyakinkan untuk para investor ya. Artinya, pemerintah saat ini dan tim sinkronisasi pemerintah mendatang perlu menggelar pertemuan dengan investor untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian dalam negeri saat ini.
sehingga para investor bisa mendapat informasi yang clear. Apabila hal ini tidak kunjung diagendakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ekspektasi pasar yang semakin liar, sehingga dampaknya akan semakin memperburuk pergerakan rupiah dan ujungnya akan membebani perekonomian Indonesia. Ini impact-nya pasti berpengaruh ke variabel-variabel makro dan berpengaruh ke masyarakat. Pertama, pengaruhnya kemana? Pasti ke impor deh, paling gampang itu. Karena kan kita mengimpor ya, kalau kita misalkan rupiahnya melemah, otomatis impornya jadi melonjak secara nilai. Nah, itu kemudian akan menaikkan harga-harga dari barang-barang impor tersebut ya, karena biasa di-pass-through kan ke konsumen juga harga-harganya. Jadi, contoh lah sekarang harga laptop, harga elektronik itu sudah mengalami peningkatan karena mereka memang jelas-jelas banyak impor gitu kan. Jadi, rupiah yang melemah ini pasti mempengaruhi, itu yang pertama. Terus yang kedua, buat perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam dolar, itu juga akan terpengaruh. Nah, apalagi kalau mereka tidak melakukan hedging ya. Kalau mereka tidak melakukan hedging ya otomatis nanti utangnya akan membengkak. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum fundamental ekonomi di Indonesia masih cukup oke. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah juga cukup bagus. Yang menjadi masalah hanyalah adanya narasi-narasi negatif yang diterima investor sehingga investor enggan untuk menaruh dananya di Indonesia dan berpindah ke Amerika, negara dengan ekonomi yang cukup stabil. Tapi bagaimana menurut pemirsa? Apakah kalian setuju?